Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini kita akan memulai mempelajari tentang pemrograman. Ya, jadi materi kita untuk kali ini ya adalah tentang pemrograman. Rencananya atau targetnya nanti kita akan belajar pemrograman ini sampai semester depan. Ya, jadi khususnya dari pemrograman web ini itu target saya adalah di semester depan. Nah, sebelum kita mempelajari pemrograman, ya sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu pemrograman ya. Jadi pemrograman itu adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Ya, jadi intinya memprogram itu adalah membuat atau menulis skrip program ya. Jadi kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi karena proses ini adalah menulis, maka dipakailah suatu bahasa pemrograman ya. Jadi kalau kalian sudah mengenal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, nah sekarang ada yang namanya bahasa pemrograman. Nah, tujuan dari pemrograman itu sendiri adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan ya atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Ya, jadi kalian mau membuat program apapun ya atau aplikasi apapun sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk melakukan pemrograman ya diperlukan keterampilan dalam algoritma, ya, logika, bahasa pemrograman, dan pada banyak kasus memerlukan pengetahuan-pengetahuan lain seperti pengetahuan matematika ya, tetapi ini tidak banyak kasus. Ya, hanya kasus tertentu saja yang memerlukan pengetahuan seperti pengetahuan matematika. Ataupun pengetahuan matematika yang dipakai adalah pengetahuan matematika yang dasar sekali. Ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan sebagainya ya. Jadi matematika dasar itu yang sering kali dipakai dalam pemrograman. Terus kita memerlukan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu ada apa saja sih? Ya, jadi saya membagi bahasa pemrograman itu ke dalam tiga macam bahasa pemrograman ya. Jadi secara garis besar saya membagi menjadi tiga ya menurut penggunaannya ya. Jadi menurut penggunaannya, yang pertama pemrograman dalam desktop programming ya. Jadi kita mengenal ada tiga jenis pemrograman, yaitu pemrograman berbasis desktop, pemrograman berbasis web, dan pemrograman berbasis mobile. Yang membedakan antara ketiga ini adalah hasilnya ya. Jadi hasil dari pemrograman itu, kalau pemrograman berbasis desktop itu biasanya hasilnya adalah aplikasi yang jalan pada laptop atau komputer atau pada device-device tertentu secara offline ya. Itu pemrograman berbasis desktop. Sedangkan untuk pemrograman berbasis web hasilnya adalah berupa website ya. Jadi jangan dibayangkan website itu hanya berisi tulisan gitu ya. Jadi kalau kalian melihat atau membuka www.mablikulmuslimat.sya.id, nah itu sebenarnya isinya tidak hanya tulisan ya. Jadi di situ ada dua jenis web programming itu ya. Jadi ada web yang statis dan ada web yang dinamis ya. Jadi kalau web yang statis dia hanya menampilkan teks tulisan saja ya. Jadi user atau pengguna itu tidak dapat berinteraksi di situ. Itu namanya web statis. Sedangkan web dinamis itu adalah web di mana pengguna itu dapat memberikan data atau berinteraksi di dalam web tersebut. Ya, jadi itu perbedaannya ya. Jadi yang kita maksud di sini adalah yang web dinamis. Ya, jadi gunanya web programming di sini adalah untuk membangun sebuah website atau aplikasi berbasis website di mana website tersebut bersifat dinamis. Jadi pengguna atau user itu dapat berinteraksi di dalamnya. Oke, yang ketiga adalah mobile programming. Mobile programming itu hasilnya adalah sebuah aplikasi
berbasis mobile ya. Jadi yang dapat digunakan pada handphone atau pada aplikasi-aplikasi yang mobile. Mobile itu artinya dapat dibawa kemana-mana ya. Jadi setiap device atau alat yang dapat dibawa kemana-mana atau dengan mudah dipindah tempat itu namanya mobile ya. Jadi bahasa pemrograman di sini yang dimaksud adalah nanti menghasilkan aplikasi berbasis mobile seperti itu, seperti di HP atau di tablet gitu ya. Itu adalah aplikasi mobile. Nah, di dalam pemrograman desktop ya, ini dipakai bahasa yang namanya Visual Basic ya. Contohnya ini Java, C++, dan lain-lain. Jadi ada berbagai macam bahasa yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi atau program berbasis desktop. Sedangkan untuk pemrograman berbasis web ada beberapa contoh ya. Misalnya Python. Ya, Python ini bahasa yang terkini sekarang ya. Kemudian PHP ya, JavaScript, HTML, SQL, dan Ruby. Nah, tetapi website sekarang itu kebanyakan disusun dari PHP ya, JavaScript, dan HTML. Jadi 3 ini. Ya, jarang sekali yang tidak menggunakan HTML karena HTML itu kerangka dasar yang digunakan untuk melakukan atau membuat sebuah website gitu ya, aplikasi berbasis website. Kemudian untuk bahasa pemrograman berbasis mobile itu contohnya misalnya Java dan Kotlin. Ini biasanya digunakan untuk membangun aplikasi berbasis Android. Ya, jadi kalau kita mau melakukan atau membuat aplikasi berbasis Android, maka bahasa pemrograman yang dibutuhkan adalah Java ya atau Kotlin. Ya, iOS juga begitu. iOS kita bisa menggunakan Kotlin. Terus next, nah terus mengapa kita belajar bahasa pemrograman? Ya, jadi filosofinya mengapa kita belajar bahasa pemrograman adalah yang pertama minimal kita belajar berpikir logis ya, minimal itu. Terus kemudian yang kedua adalah melatihkan kita ya untuk lebih teliti. Karena apa? Karena dalam proses pemrograman nanti itu dibutuhkan ketelitian. Ketelitian. Karena setiap simbol atau setiap karakter itu nanti mewakili arti tertentu, dan arti tertentu itu sangat berbeda fungsinya gitu. Kemudian yang ketiga adalah berlatih atau belajar berpikir sistematis. Karena nanti dalam sebuah pemrograman itu istilahnya itu menulis sebuah program atau menulis sebuah tulisan itu harus terstruktur dan sistematis. Terus yang keempat adalah belajar memecahkan masalah. Ya, ini adalah minimal ya, kita bisa belajar memecahkan masalah. Kenapa? Karena biasanya kita membuat aplikasi itu berdasarkan masalah yang muncul. Ya, ada masalah, kemudian kita coba carikan solusinya dari sisi aplikasi, gitu ya. Jadi minimal kita belajar bahasa pemrograman itu untuk 4 alasan ini, minimal seperti itu. Ya. Terus kenapa kok kita memilih? Kan tadi sudah kita singgung ya, ada 3 macam garis besar jalur programming ya, ada desktop programming, ada web programming, dan ada mobile programming. Nah, kenapa kita kok memilih yang web programming gitu ya? Yang pertama karena web itu multi platform. Artinya apa? Multi platform itu dapat digunakan pada device apapun atau pada platform apapun. Contohnya, kita bisa membuka website itu dari laptop ya. Kemudian dari HP bisa, dari tablet bisa, bahkan dari TV ya, yang Android itu juga bisa. Ya. Jadi sangat luas sekali penggunaannya. Jadi platformnya juga
sangat multi ya, jangan sangat apa ya istilahnya itu, dapat dibuka dari berbagai macam platform. Laptop misalnya dibuka di Windows 7 ya, Windows 7 bisa, dibuka di Windows 8 bisa, dibuka di Windows 10 pun bisa. Tapi kalau aplikasi berbasis desktop atau aplikasi berbasis mobile itu ada syarat-syarat tertentu. Contoh kita mau menginstal aplikasi dari Play Store ya, Play Store itu kadang-kadang ada aplikasi itu yang mensyaratkan versi Androidnya. Jadi minimal Android versi sekian. Nah, itu artinya tidak multiplatform ya. Jadi ada batasan di situ. Ada batasan harus minimal versi sekian sampai sekian. Nah, itu kelemahan dari mobile programming atau desktop programming. Nah, sedangkan untuk website ya atau web programming atau web aplikasi website itu dia multi platform. Ya, jadi tidak terbatas dari satu device atau versi dari OS tertentu. Begitu. Terus yang kedua, user itu tidak perlu install aplikasi ya, cukup dengan browser. Jadi kalau di desktop ya misalnya kita mau menggunakan Photoshop ya, ada Photoshop atau Corel Draw atau Microsoft Word ya gitu ya. Kita harus install dulu. Ya, kita nggak bisa menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel tanpa install aplikasinya. Ya, itu contoh kelemahan dari desktop programming. Sedangkan kalau website ya, itu tidak perlu install websitenya. Cukup kita mengetikkan sesuatu di situ ya. Mengetikkan alamatnya ya, maka akan muncul dengan sendirinya aplikasi tersebut ya atau website tersebut. Gitu ya. Pun juga seperti itu dengan mobile programming ya, atau aplikasi berbasis mobile. Aplikasi berbasis mobile harus kita install dulu ya. Misalnya kita mau pakai WhatsApp gitu ya, WhatsApp harus kita install dulu ya. Kita tidak bisa menggunakan WhatsApp tanpa install terlebih dahulu ya. Meskipun ya kebanyakan atau hampir 90% ya atau berapa persen ya, pokoknya kebanyakan HP sekarang itu sudah terinstall WhatsApp ya. Meskipun seperti itu dari sananya, dari pabriknya yang menginstal, kita nggak menginstal gitu. Tapi pada intinya ya harus menginstal dulu, meskipun pabriknya yang install tapi kan dia juga menginstal gitu. Oke, terus yang ketiga adalah user tidak perlu update aplikasi ya, karena website programming ini letaknya ada di server ya. Jadi kita tidak perlu melakukan update aplikasi ya. Pengguna atau user itu tidak perlu mengupdate aplikasi. Secara otomatis ketika ada update atau perbaikan di server, maka pengguna itu dapat menikmatinya secara langsung. Berbeda dengan desktop programming atau desktop aplikasi ya, aplikasi berbasis desktop atau aplikasi berbasis mobile ya, kita harus setiap ada update kita harus mengupdate terus ya, seperti itu. Terus yang keempat, cenderung mudah dipelajari karena bahasa pada web programming itu lebih manusiawi ya, jadi lebih manusiawi, hampir mirip dengan bahasa Inggris ya, hampir mirip dengan bahasa Inggris. Tetapi kalau di mobile programming ya, contoh misalnya bahasa Java itu lebih sulit dipelajari ya, relatif lebih sulit dipelajari. Kenapa? Karena panjang sekali, sintaks-sintaksnya itu panjang-panjang ya. Terus yang kelima ya, alasan kita memilih web programming adalah masih banyak permintaan di pasar Indonesia ya. Jadi hampir tidak ada instansi atau perusahaan yang tidak mempunyai website ya. Dan permintaan untuk aplikasi berbasis website di Indonesia itu relatif lebih banyak ya dibandingkan permintaan untuk mobile aplikasi atau aplikasi berbasis mobile ataupun desktop, aplikasi berbasis desktop ya, sehingga masih banyak peluang untuk kita masuk di situ. Yang keenam, bisa diubah atau dikonversi menjadi aplikasi mobile. Ya, ini enaknya. Jadi, kalau kita sudah mempunyai aplikasi berbasis website, itu cukup mudah kita mengkonversinya menjadi aplikasi berbasis mobile. Ya, salah satunya dengan apa itu namanya? Saya lupa. Pokoknya dapat dengan mudah diubah menjadi aplikasi mobile.
ya. Jadi sistem kerjanya itu dia hanya membuka atau apa ya, istilahnya itu sebagai browsernya gitu. Sehingga membuka website itu di dalam sebuah aplikasi. Itu. Terus alasan yang paling menarik ya, kenapa kita kok harus belajar web programming adalah untuk menjadi seorang web developer. Ya, menjadi seorang web developer. Nah, terus apa keuntungan kita menjadi seorang web developer, atau tugas-tugas apa saja yang eh, diberikan atau yang dilakukan seorang web developer ya. Jadi kita eh, coba buka salah satu sumber di sini. Saya sudah eh, browsing ini ya di jagoanhosting.com ya. Sumbernya dari situ. Apa sih web developer atau siapa sih web developer itu ya? Yaitu seorang yang melakukan pengembangan web, yang bekerja untuk merancang, membuat, memelihara situs web dan aplikasi web. Di sini dibedakan antara situs web dan aplikasi web ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa ada dua jenis website, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis itu ya contohnya seperti ini, website statis ya. Tidak ada interaksi antara website itu dengan pengguna, itu namanya website statis. Sedangkan kalau aplikasi web itu biasanya ada interaksi ya, contoh misalnya PPDB kemarin ya, kalian atau yang kelas 10 itu melakukan pendaftaran online di websitenya PPDB. Nah, itu kan memasukkan data di situ, itu namanya website dinamis ya. Oke, jadi bisa diartikan pengembang web atau web developer adalah seorang yang berhubungan dengan pembuatan suatu website. Terus kebanyakan mereka ya dipekerjakan oleh perusahaan khusus dalam pengembangan perangkat lunak, TI atau konsultasi komputer. Jadi kebanyakan ya, nggak semuanya, cuman kebanyakan mereka itu dipekerjakan oleh suatu perusahaan khusus dalam pengembangan perangkat lunak, TI atau konsultasi komputer. Namun ya, beberapa pengembang web itu bekerja sebagai seorang freelancer ya. Jadi freelancer itu tidak terikat pada perusahaan apapun. Jadi dia bekerja sendiri di rumah, otak-otak laptop ya, dia menghasilkan uang. Nah, seperti itu. Mau enggak kalian ya seperti itu ya. Jadi otak-otak laptop di rumah menghasilkan uang. Itu namanya seorang freelancer. Nah, tidak terikat perusahaan, melainkan terikat pada kliennya. Jadi mereka seperti jualan gitu ya, jualan jasa untuk pembuatan sebuah website. Jadi ada orang atau instansi yang memerlukan jasanya ya, itu dia akan melayani. Itu adalah seorang freelancer. Fokus utama seorang web developer adalah harus selalu menciptakan aplikasi dan layanan web yang konsisten dan efisien ya. Jadi seorang web developer itu tugas utamanya adalah ya membuat suatu aplikasi dan layanan web yang konsisten dan efisien. Pengembang web wajib berusaha memberikan dan memenuhi kebutuhan klien mereka ya. Jadi seorang pengembang web itu harus memenuhi kebutuhan klien. Jadi klien memintanya itu seperti apa ya, seorang pengembang web atau web developer itu harus mampu menyediakan itu. Terus apa pekerjaan dan tugas web developer ya? Jadi kalau di website ini ya, itu dibagi menjadi 3, yaitu front end, back end, dan full stack ya. Perbedaan masing-masing itu apa? Jadi ada seorang yang namanya front end developer. Front ya, dari kata front itu depan, developer ada pengembang. Jadi pengembang web di bagian depan ya, yang tugasnya itu adalah mendesain dan membangun antarmuka web. Jadi membangun tampilan halaman website itu pekerjaan seorang front end developer ya. Dari dia bertanggung jawab untuk membangun bagian interface dari sisi user. Jadi interface itu adalah antarmuka atau tampilan yang dapat dilihat oleh user. Oke, nah seorang web developer itu, front end developer itu harus menguasai beberapa macam bahasa pemrograman ya. Yang pertama yaitu HTML, kemudian CSS dan JavaScript. Jadi seorang front developer, kalau kita mau
apa ya, istilahnya membuat tampilan suatu website, maka kita harus memperhatikan tiga bahasa ini ya, yang terutama dua sih, yang terutama dua ini yaitu HTML dan CSS ya. Untuk JavaScript itu nanti tingkat lanjut. Terus yang eh, oh iya, HTML itu apa sih? Yaitu bahasa script atau markup yang berfungsi membangun atau menyusun struktur dalam website. Jadi sebuah halaman website ini struktur utamanya itu adalah HTML ya. Jadi struktur utama dari sebuah website itu adalah HTML. Nah, di dalam HTML ini itu bisa diisi apapun ya. Nanti bisa contoh misalnya diisi CSS ya. CSS itu merupakan pelengkapnya HTML ya, singkatan dari Cascading Style Sheet ya, yang menjadi dasar styling untuk menyempurnakan layout dan tampilan website. Jadi sangat powerful sekali nanti penggunaan CSS itu ya. Jadi untuk membuat tampilan sebuah website yang seperti ini ya, yang cantik seperti ini, itu memerlukan sebuah atau pemrograman CSS ya. Jadi bahasa CSS. Oke. Yang ketiga, bahasa JavaScript adalah pemrograman yang harus dikuasai oleh semua pengembang web ya. Jadi karena JavaScript ini kalau nanti di pembelajaran saya fokuskan JavaScript itu di backend ya. Jadi bukan di front endnya tetapi di backendnya. Karena JavaScript itu multi platform ya, bisa digunakan di front dan bisa digunakan di back ya, bisa digunakan untuk tampilan, bisa digunakan untuk mengelola database ya. Ini JavaScript berfungsi membuat website lebih interaktif atau berfungsi. Bisa dikatakan antara HTML, CSS, dan JavaScript memiliki hubungannya yang baik ya. HTML merupakan rangka, sedangkan CSS sebagai antarmuka, dan didukung JavaScript sebagai fungsionalitas. Jadi misalnya membuat tampilan seperti ini. Ini adalah contoh dari penggunaan JavaScript ya. Jadi ketika di scroll, headernya ini turun sendiri ya, kemudian di scroll ke atas naik sendiri, di scroll ke bawah ya, dia turun sendiri. Kalau nggak di scroll dia naik sendiri. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan tugas dari JavaScript ya, membuat tampilan itu lebih interaktif dibandingkan dengan statis saja, nggak ada gerakan apapun ya. Si JavaScript ini membuat tampilan itu lebih interaktif. Oke, yang kedua adalah backend developer. Seorang backend web developer adalah seorang yang bertugas mengelola bagian sisi dalam website seperti server ya, aplikasi, dan database. Jadi bekerja di bagian belakang gitu ya. Seorang backend developer bertugas melakukan perhitungan, penyimpanan data, memproses form pendaftaran, dan lain sebagainya. Jadi seorang backend itu memproses istilahnya itu mengelola prosesnya. Jadi proses perhitungannya, proses penyimpanan, kemudian proses apapun proses yang ada di dalam aplikasi itu adalah tugas seorang backend developer. Nah, seorang backend developer itu harus menguasai bahasa pemrograman ya, yaitu yang pertama adalah PHP. Ini nggak harus semua, cuman salah satu ya. PHP, kemudian Python, Node.js, SQL. Ini adalah bahasa pemrograman yang sering dipakai seorang backend developer. Nah, PHP ini merupakan bahasa yang terpopuler ya. Menurut W3Text, PHP ini dijadikan sebagai bahasa pemrograman backend yang seorang website kurang lebih ada seorang front-end developer website yang menggunakan ya, teknologi harus menguasai beberapa bahasa pemrograman. 82,3% dari website yang ada di dunia ya, yang menggunakan backend maksudnya, itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi sangat besar sekali penggunanya. Dan nanti yang akan kita pelajari ini ya, jadi PHP ini yang akan kita pelajari. Kemudian Python.
Python adalah bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna. Nah, jadi sama saja antara PHP, Python, dan Node.js ini. Bedanya hanya pada sintaks, ya. Hanya pada sintaks dan apa istilahnya itu fasilitas yang fasilitas yang disediakan. Cuman saya masih cenderung ke yang ini, ya. Jadi meskipun Python ini adalah suatu bahasa pemrograman yang futuristik, ya, jadi lebih ke depan. Cuman saya lebih memfokuskan ke PHP dulu karena banyak sekali manfaatnya, ya. Karena pengguna website itu 82,3% itu berbasis PHP. Oke. Terus yang ketiga ini full stack developer, yaitu pengembang web yang berusaha membuat isi luar dan dalam website. Jadi gabungan dari front end developer dan back end developer itu di full stack developer. Jadi kalau kalian membangun sebuah website full utuh sendirian, nah kalian menjadi seorang full stack developer. Nah, ini yang menarik. Berapa sih gaji seorang web developer? Ya, ini relatif, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang gaji itu relatif, ya, karena gaji ya tergantung kita bekerja di mana atau bekerjanya bagaimana, gitu ya. Nah, ini ada data, ya, rata-rata gaji seorang web developer itu adalah seperti ini. Ya, ada yang sampai 44.000 US dollar per tahun, ada sampai 89 US dollar. Apa ini maksudnya sih? Ya, menurut laman nova.ca, rata-rata gaji pengembang web di Amerika itu adalah sebesar 63.254 dolar per tahun, atau sekitar 5.207 5.271 ya per bulan dolar. Dan dapat disimpulkan bahwa pengembang web di Amerika memiliki gaji sekitar 32 dolar per jamnya. Nah, 3 dolar. Kursnya itu sekarang 14.000 sekian gitu. Andaikan 10.000 gitu aja. Kurskan 10.000. Ini sudah sama dengan 320.000 per jam. Ya. Jadi kalau ini loh. 448 per jam, ya, itu 1 jamnya dapat segitu. Sedangkan rata-rata gaji web developer di Indonesia, ya, itu menurut informasi dari situs ini lowongan kerja web developer itu berkisar antara 5 juta sampai 12 juta rupiah per bulan. Nah, tergantung di mana dia berada, ya, berdasarkan posisi dan perusahaan tempat kamu bekerja. Jadi bisa saja gaji tersebut bisa lebih besar atau bahkan lebih kecil. Nah, tergantung kamu berada di mana. Oke. Nah, terus apa saja sih skill dan kualifikasi yang harus dimiliki seorang web developer? Ya, tentunya pengetahuan, ya. Pengetahuan dan kemampuan yang luar biasa. Ini maksudnya seorang web developer, ya, harus memiliki pemahaman yang luas atau pengetahuan yang luas, atau bahkan harus dia mengikuti tren-tren industri yang terbaru. Terus yang kedua, teliti dan ahli memecahkan masalah, ya, ini yang sudah saya jelaskan di depan tadi, ya. Terus yang ketiga adalah bertanggung jawab dan mampu bekerja secara mandiri maupun tim. Dan yang keempat adalah multitasking dan komunikasi yang luar biasa. Ini adalah skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang web developer di samping bisa memprogram, ya, seperti itu. Oke. Terus apa saja sih yang dibutuhkan, ya, sebelum belajar web programming? Yang pertama tentu niat yang gigih, ya. Niat. Kalau tidak ada niat, ya kita bakal sulit belajar ini. Tapi kalau niatnya dari awal sudah menggebu-gebu, artinya sudah niat begitu, ya, insya Allah nanti akan dilancarkan. Terus yang kedua, laptop, ya, saya rekomendasikan semuanya harus pakai laptop, ya, meskipun nanti ada beberapa bagian yang
bisa diprogram melalui HP, tetapi saya tidak merekomendasikan pakai HP ya. Kalau bisa pakai laptop. Rekomendasi minimal adalah Core i3 dan RAM-nya 4 GB. Ini standar ya. Core i3 dan RAM 4 GB itu standar. Atau misal bukan Core i3 juga tidak apa-apa. Misalnya Intel Atom ya. Intel Atom, Intel Celeron itu tidak apa-apa. Ya. Meskipun belum Core i3. Kalau Core i5 ya malah lebih bagus lagi. Core i7 ya malah lebih bagus lagi. Oke ya, jadi minimal Core i3. Di bawahnya itu Intel Atom, Intel Celeron ya. Kemudian Intel yang seri N itu, N sekian-sekian itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting pakai laptop ya. Oke, terus yang ketiga adalah software pendukung, yaitu SAM yang kemarin sudah saya suruh install, download dan install ya. Kemudian Visual Studio Code atau Sublime Text atau Notepad++. Ini kemarin saya rekomendasikan adalah pakai yang ini ya, Visual Studio Code, karena biar sama dengan saya yang pertama, dan yang kedua itu fasilitasnya lebih enak pakai Visual Studio Code dibandingkan yang lain. Terus ketiga, browser pasti sudah ada browser ya, di laptop sudah ada browser. Terus misalnya nanti kita butuh edit foto, gambar dan sebagainya, pakai Adobe Photoshop atau Corel Draw silahkan. Terus yang lain-lain misalnya akun GitHub, YouTube, hosting, nah itu nanti menyusul saja. Yang penting software pendukungnya ini disediakan dulu. Oke, itu saja untuk pendahuluan web programming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.